Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku kelas 5. Kali ini kita akan kembali belajar dengan cara berdiskusi dengan guru-guru kita terkait dengan kompetensi dasar 3.4, yakni memahami diturunkannya kitab-kitab Allah melalui Rasulnya sebagai bentuk atau implementasi keimanan kita. Dan samping saya telah hadir Bapak Muslimin SAG. Beliau adalah guru SDN Singonegaran 3. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam katuh. Ya. Alhamdulillah ini kembali bisa berdiskusi untuk kembali memberi pemahaman kepada anak-anak terkait dengan KD 3.4, memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui Rasulnya. Nah, yang pertama begini Pak Mus, bahwa sebelum Al-Quran itu sudah diturunkan kitab-kitab untuk umat-umat terdahulu. Nah, ini apa saja kitab-kitab itu dan kepada siapa kitab tersebut diwahyukan? Ini mungkin bisa juga Pak Mus nanti menyapa anak-anak dulu. Ya, masih Pak Gun. Nah, anak kelas 5 yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita dari pembelajaran ini nanti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu bagian dari rukun iman. Sebelum Nabi Muhammad diutus, betul bahwa Allah sudah mengutus beberapa nabi dan rasul, serta kepada beberapa nabi dan rasul itu sudah diturunkan beberapa kitab suci. Kalau biasa kita singkat, yang paling mudah menghafalkannya itu biasanya Taurat itu kepada Nabi Musa, ya. Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian Iis, bukan Iis Dahlia tapi Iis, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kepada semua kitab-kitab yang sudah diturunkan, kita wajib mengimani dengan porsinya masing-masing. Iya. Iya, Pak Mus. Dan kalau di dalam surah Al-A'la itu ada kalimat di akhir suhufi Ibrahim wa Musa. Ada juga istilah suhuf itu seperti apa sebenarnya? Ya, suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Sama, yaitu firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, tetapi itu tidak dibukukan, sehingga fungsinya juga sama kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, itu untuk beliau dan kepada umatnya, tetapi tidak dibukukan. Oh iya, jadi selain kitab, Allah juga menurunkan namanya suhuf. Suhuf itu ya semacam lembaran-lembaran yang berisi petunjuk Allah, ya. Jadi ada dalam Al-Quran misalkan suhufi Ibrahim wa Musa, walaupun Nabi Musa juga ada Taurat, tapi juga mendapat suhuf atau lembaran-lembaran wahyu gitu. Nah, berikutnya tentang Al-Quran Pak Mus, bahwa ketika Al-Quran diturunkan, maka ini secara otomatis menjadi apa kedudukan Al-Quran ketika kenapa setelah turun Al-Quran kok kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku gitu. Jadi bagaimana ini penjelasannya? Ya. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Dari beberapa kitab yang sudah diturunkan sebelumnya, itu kan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan di antara semua kitab-kitab itu, situasi dan kondisi yang sudah paling sempurna adalah pada saat Nabi Muhammad diturunkan. Sehingga ketika kitab suci Al-Quran itu diturunkan, sudah bisa menyempurnakan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan itu nanti berlaku sampai dengan akhir zaman. Iya, ya. Jadi kedudukan Al-Quran itu anak-anak itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Ada ajaran-ajaran yang sama dan itu tetap dipertahankan di dalam Al-Quran. Ada pula ajaran yang kalau dalam bahasa agama itu
dimansuh gitu ya, dihapuskan, dihapus. kemudian diganti dengan ajaran atau aturan yang baru gitu. Nah, jadi kedudukan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Berikutnya Pak Mus, tentang kalau kita membaca Al-Quran atau membaca tentang sejarah turunnya Al-Quran, itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Iya. Bahkan kalau ulama menghitung itu dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iya. Nah, ini apa hikmahnya kok nggak sekaligus gitu saja? Ini kan ya. Banyak anak yang berpandangan Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk buku, diturunkan keleyang terus jatuh. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak seperti itu. Dalam bahasa kita tadarruj, berangsur-angsur. Sampai dengan waktu sekitar 23 tahun itu tentu saja karena Al-Quran itu adalah kitab yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana Nabi Muhammad berdakwah. Kemudian yang kedua juga karena membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu ibadah, maka ketika diturunkan sedikit demi sedikit, umat Islam pada waktu para sahabat itu mudah untuk menghafalkannya. Sehingga sampai jauh itu. Demikian juga setelah Al-Quran itu sempurna, maka bisa diturunkan, bisa dimanfaatkan sesuai dengan situasi dan kondisi apapun. Iya, ya jadi itu anak-anak hikmahnya. Kenapa kok turunnya nggak sekaligus satu kitab gitu, berangsur-angsur, bahkan 1 ayat, 2 ayat seperti itu. Karena tadi menyesuaikan kondisi, menjadi respon atau apa ya, jawaban Allah atas kondisi umat. Misalkan kalau di dalam pelajaran yang lalu ya, kelas 4 atau kelas 2 itu, kenapa kok turun surah Al-Falaq? Karena Nabi kena sihir atau kemudian turun surah Al-Falaq. Kenapa makanya turun ada surat istilah sebab-sebab asbabun nuzul. Beberapa surat dan ayat ada sebab-sebabnya yang kita sebut dengan asbabun nuzul itu. Ya itu. Jadi sesuai kondisi. Yang kedua agar mudah dihafal maupun diamalkan oleh kaum muslimin. Nah itu anak-anak. Jadi kemudian tentang isi Al-Quran Pak Muslimin. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk itu tentunya kita harus memahami garis besar isinya itu apa. Maka apa saja ini sebenarnya yang termuat di dalam Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita umat manusia ini secara umum. Al-Quran itu sebagai pedoman, diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah sebagai pedoman untuk Rasulullah dan untuk umatnya sampai akhir zaman supaya selamat. Maka isinya adalah, yang pertama adalah hukum-hukum Allah, hukum akidah, hukum fikih muamalah. Nah, kemudian juga ternyata sebagian besar dari Al-Quran itu isinya adalah kisah atau maka dalam salah satu suratnya ada surat Al-Qasas. Ya, cerita-cerita. Qasas. Ya, yang itu semuanya adalah berisi pelajaran untuk pedoman hidup umat Islam supaya hidupnya itu selamat. Jadi misalnya dalam bidang akidah siapa yang disembah, bagaimana sifat-sifat Allah itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Dalam bidang muamalah, dalam bidang fikih misalnya bagaimana sholat, kaifiahnya sholat ada di dalam Al-Quran. Kemudian muamalah bagaimana jual beli itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian ada cerita-cerita baik dari orang-orang yang perlu diteladani seperti para nabi, orang-orang soleh, tapi juga ada cerita-cerita dari orang-orang yang untuk tidak dicontoh dan dijauhi. Misalnya Korun, Fir'aun dan seterusnya. Itu kandungan dari Al-Quran. Ya itu anak-anak. Jadi isinya tadi tentang hukum, tentang tata cara muamalah, jual beli dan sebagainya, tentang tata cara ibadah, dan yang paling besar porsinya itu ada qasas tadi, kisah orang-orang terdahulu. Yang kan kita dalam Al-Fatihah itu kan berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang yang mendapat nikmat yang itu tersebar di 30 juz Al-Quran itu. Nah, jadi itu kita membaca banyak nama, bahkan
ada lebih dari 5 atau 7 begitu namanya itu. Kita membaca ada Adzikr, ada Asyifa itu penjelasannya seperti apa Pak Mus? Iya. Al-Quran itu mempunyai beberapa sebutan, dinamakan dengan Alkitab karena Al-Quran itu memang ditulis. Jadi bentuk seperti ini. Kemudian dinamakan dengan Adzikr atau pengingat karena isinya Al-Quran itu pada hakikatnya adalah mengingatkan manusia supaya berjalan di jalan yang lurus dan menghindari jalan yang sesat. Kemudian Al-Bayan, penjelas. Iya. Penjelas terhadap apa? Penjelas terhadap apa yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya maupun penjelas terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul pada saat Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga disebut dengan Asyifa, artinya obat. Obat itu bukan kok Al-Qurannya terus dibakar kemudian diminum, itu enggak. Artinya ketika pikiran batin kita terutama, batin kita itu galau, batin kita itu membutuhkan ketenangan, maka kita buka Al-Quran, membaca Al-Quran dengan itu namanya betul-betul. Bahkan ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta tolong juga pada Allah melalui bacaan surat-surat Al-Quran. Itu antara lain nama-nama dari Al-Quran. Oh iya, ya itu anak-anak. Jadi Al-Quran itu bahkan menjadi syifa, obat atau penawar. Pernah ada kisah itu anak-anak. Para sahabat tuh capek, letih, berjihad. Maka minta kepada Nabi untuk membacakan kisah. Maka turunlah surat Yusuf. Yang itu kemudian menghibur para sahabat. Nah, maka demikian pula kita kalau pengen dapat hiburan yang apa ya, yang menenangkan, betul-betul yang real, menenangkan itu ya dengan cara membaca Al-Quran. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang bagus, suara yang seindah mungkin, itu nanti betul-betul bisa menjadi obat bagi jiwa kita. Ya itu nak. Jadi bicara tentang Al-Quran ini mungkin bisa diberi menarik. Contoh Pak Gun bacaan yang bagus. Ya nanti mungkin di akhir saja ya. Itu. Berikutnya kalau kita membaca lagi tentang ulumul Quran, Pak Mus, itu Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Padahal Nabi itu mukjizatnya itu bisa membelah bulan, bisa tahu keadaan yang gaib. Tetapi kenapa kok Al-Quran ini yang disebut sebagai mukjizat terbesar? Bahkan mengalahkan kebesaran mukjizat Nabi terdahulu yang bisa membelah lautan, membuat perahu. Ini seperti apa ini penjelasannya? Ya, mukjizat itu peristiwa luar biasa yang hanya diberikan kepada Nabi atau Rasul sebagai bukti kerasulannya. Al-Quran itu disebut dengan mukjizat terbesar. Betul tadi dikatakan, kalau mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan, itu hanya disaksikan, hanya bisa dibuktikan oleh umat yang ada pada waktu. Kita sekarang nggak bisa lagi. Kita kalau pengen cari bukti walaupun ada, tetapi kalau kita orang beriman mudah sekali. Gitu. Kita orang beriman mudah sekali. Kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Itu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu saja. Kita mengimani, tapi kan kita nggak bisa. Nah, beda dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu diturunkan sekian ribu tahun yang lalu, tetapi isinya Al-Quran itu sesuai dengan kapanpun. Ketika sekarang misalnya, ketika sekarang Nabi Muhammad itu sudah wafat 1400 lebih tahun yang lalu, artinya Al-Quran sudah sekian lama itu, ternyata banyak kehidupan sekarang yang bisa dibuktikan dengan misalnya ketika zamannya sekarang zaman corona. Kemudian kita membuktikan bagaimana lalat itu diciptakan oleh Allah, kemudian dengan keunikannya, itu semua ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam ilmu yang lain, misalnya ilmu kimia, itu ada atom, ada unsur, itu semuanya kalau dirunutkan itu akhirnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan itu bisa dibuktikan oleh semua generasi manusia termasuk manusia kita saat ini. Iya.
Jadi mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar itu karena terus terjaga kebenarannya hingga akhir zaman nanti. Bahkan dengan kecanggihan teknologi ini semakin membuka bukti kebenaran Al-Quran. Tidak ada yang berlawanan dengan Al-Quran. Iya, ya. Itu anak-anak. Jadi sangat merugilah kita kalau tidak mempelajari ilmu terbesar, mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang berikutnya Pak Mus, ini terakhir karena tujuan dari diskusi kita maupun belajar kita tentang kitab-kitab Allah ini adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ini bagaimana cara kita untuk menumbuhkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah ini? Iya. Yang pertama adalah mati kita harus yakin bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab dan di antara kitab-kitab itu ada penyempurnanya yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, ibaratnya minuman. Ibaratnya minuman. Minuman ini saya tahu bahwa ini rasanya manis. Iya. Tapi tidak akan pernah bisa merasakan ketika belum kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada minuman bisa diminum juga ya. Iya. Silakan anak-anak kalau di depannya ada minuman bisa diminum. Bisa merasakan manis. Artinya apa? Kita akan semakin mudah mengimani, merasakan kandungan Al-Quran ketika kita membacanya terlebih dahulu. Yang nggak bisa membaca ya nggak bisa. Membacanya terlebih dahulu, dibaca yang sebagus mungkin, kemudian dipelajari isinya, tanya kepada orang yang ngerti kalau kita belum mengerti. Nah, sehingga dengan kita meyakini, membaca, kemudian hasilnya apa? Apa yang kita baca dan kita pelajari yang ada di dalam Al-Quran itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita melaksanakan apa yang oleh Allah perintahkan dan itu ada di dalam Al-Quran. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita semakin rajin sholat karena Allah memerintahkan kita sholat. Kita rajin belajar karena Allah memerintahkan kita iqra. Kemudian Allah kita semakin taat kepada orang tua karena Allah memerintahkan kita taat kepada orang tua dan seterusnya. Meninggalkan yang terlarang. Kita tidak mencuri karena mencuri itu ternyata dalam Al-Quran hukumnya harus potong tangan. Kita tidak sampai kena narkoba karena begitu berat dosa yang ditimbulkan. Oleh karena itu, bagaimana kita mengimani Al-Quran adalah membaca, kemudian memahami, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, jadi itu. Jadi cara mengimaninya pertama menumbuhkan keyakinan dulu di dalam hati bahwa wahyu itu mempunyai kebenaran mutlak gitu. Kitab itu mempunyai kebenaran yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Maka kita yang kedua apa? Belajar, mempelajari, mulai membacanya, memahaminya, bahkan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga mengamalkan ya apa yang diperintah Al-Quran kita laksanakan, yang dilarang pun kita tinggalkan. Kemudian yang keempat mungkin bisa juga mendakwahkan Pak Mus ya. Kalau sudah bisa mungkin memahami, dari level-level rendah mengajarkan kepada adik-adik kita ataupun menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran kepada sesama gitu. Nah, terakhir Pak Mus, ini paling akhir, tadi kita belum menarik garis besar tentang inti ajaran yang sama antara kitab mulai Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Quran ini intinya sebenarnya tentang apa ini? Karena pasti ada kesamaan yang terus dipertahankan hingga sampai akhir zaman itu. Iya. Walaupun kita tidak membaca satu persatu dari kitab-kitab itu ya, kita nggak baca Taurat, nggak baca Zabur dan seterusnya, tetapi kita yakin bahwa di semua kitab itu satu, perintah untuk bertauhid, perintah untuk hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, peribadatan. Yang kedua peribadatan. Setiap nabi punya peribadatan dengan cara-cara yang disesuaikan. Maka walaupun cara peribadatan itu berbeda, tetapi semuanya
bermuara kepada satu tujuan, yaitu menyembah kepada Allah. Ya, jadi satu tentang tauhid bahwa Allah satu, Allah lah yang layak disembah. Dua tentang ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah. Nah, demikian Pak Mus mungkin yang diskusi kita kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman anak-anak tentang tema 3.4 atau KD 3.4 ini. Dan kita nanti kalaupun ada yang tidak jelas silahkan bisa mengontak nomor di bawah ini nanti ya. Nanti baik ke Pak Mus maupun ke saya nanti akan kami jelaskan. Bahkan bisa juga kita tunjukkan referensi-referensinya. Maka sekali lagi pesan terakhir barangkali, karena kitab kita adalah Al-Quran, maka jangan bosan membaca Al-Quran. Ya. Karena kalau bosan itu menurut sahabat Utsman bin Affan berarti ada kekotoran dalam hati kita. Iya. Ya. Terima kasih Pak Muslimin. Sama-sama. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat, amin, dan amin, anak-anak amin. kita doakan semuanya menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir.